Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini, NIM E 2019-1006 dari Prodi Perbankan Syariah 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, di sini saya akan mereview video dari teman saya yaitu Muhammad Nur Fauzi dengan 5 judul. Judul pertama ada uang dan fungsinya. Langsung saja definisi uang, yaitu benda yang diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua ada fungsi uang dengan ketentuan Islam. Uang itu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Yang pertama, fungsi utamanya sebagai alat tukar, yang dimana dengan uang pertukaran itu dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menukarkan dengan barang, sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter di zaman dahulu itu dapat diatasi pada sekarang, yakni dengan adanya uang. Yang kedua, fungsi uang yaitu sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, yang dimana uang itu sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, kemudian untuk menunjukkan kekayaan dan menghitung besar kecilnya hutang. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai, maksudnya uang yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dibelanjakan seluruhnya, namun dalam sewaktu-waktu, melainkan uang akan disisihkan atau disimpan dalam keperluan di masa mendatang. Judul yang kedua ada kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian dasaran moneter atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter itu untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah. Kebijakan moneter dalam Islam ini berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dimana kekuasaan tertinggi itu milik Allah SWT, dan Allah lah yang jadi pemilik absolut, yang dimana manusia hanya merupakan pemimpin atau khalifah saja di muka bumi ini, tetapi bukan pemilik yang sebenar-benarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia itu hanyalah karena seizin Allah saja, dan oleh karena itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang cukup beruntung. Kekayaan ini tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Kekayaan harus diputar, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dan perekonomian, dan dapat menghapus konflik antar golongan dan menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Instrumen keuangan syariah adalah hukum syariah yang dimana bertujuan untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah. Yang ketiga ada kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Di dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan kewajiban negara yang menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal ini bukan semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Yang kedua, di dalam kebijakan fiskal modern, pajak itu merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, karena pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang mengatur penyelenggaraan politik di segala bidang. Sedangkan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam terlihat bahwa zakat ini memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi. Perbedaan mendasar dari kebijakan fiskal ini dengan konvensional yaitu terkait pada kesejahteraan yang dicapai, di mana konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusianya. Sedangkan dalam sistem Islam, konsep kesejahteraannya yaitu sangat luas, meliputi kehidupan di duniawi dan di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih
ditekankan daripada kepemilikan material. Judul yang keempat ada peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral memiliki peran sangat penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Tujuan dari bank sentral itu seperti tertuang di dalam undang-undang, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Lalu ada peranan lain dari bank sentral adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kartal atau uang kertas dan logam, di mana Bank Indonesia atau bank sentral itu sendiri mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Bank sentral ini mempunyai 3 pilar yang merupakan bidang tugasnya, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Bank Indonesia ini adalah menjalankan semua itu bersifat independen, yaitu tidak terpengaruh oleh pihak manapun, karena itu kelangsungan hidup independensi bank sentral di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan yang lalu. Jadi pada pemerintahan yang lalu bank sentral tidaklah menggantung pada lembaga-lembaga politik, melainkan baik. Judul yang terakhir atau yang kelima ada tugas dan wewenang OJK. OJK merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan serta pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan perusahaan pembiayaan dana pensiun dan asuransi. Tujuan OJK sendiri yang pertama adalah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Yang kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai di bidang jasa keuangan. Yang terakhir ada melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. OJK ini mempunyai visi dan misi. Misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Nah, mengingat efisiensi, daya saing, dan kemanfaatan industri keuangan bagi perekonomian itu juga dipengaruhi oleh volume dari berbagai aspek usaha industri keuangan, maka OJK itu terus mendorong akselerasi pertumbuhan melalui edukasi dan pengembangan pasar. Baik, terima kasih. Mungkin itu review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu waffiq min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.